Terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdirilah sebuah perkampungan yang masih memegang teguh nilai-nilai leluhur. Kampung ini disebut dengan Kampung Adat Cirende. Dengan jumlah penduduk sekitar 200 kepala keluarga, kampung ini terbagi dalam 3 RT dan 1 RW. Di dalamnya terdapat 2 keberagaman, yaitu masyarakat adat sebanyak 40 hingga 50 kepala keluarga yang masih menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, dan masyarakat umum yang hidup berdampingan secara harmonis. Sebagai daerah yang dikenal dengan makanan pokok singkong, masyarakat adat Cirende telah mengganti beras sejak tahun 1918. Pada saat itu, mereka mulai mencari alternatif seperti umbi, jagung, dan talas. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi penjajahan di mana hasil padi mereka dibeli dengan harga murah. Demi merdeka secara lahir dan batin, pada tahun 1924, mereka akhirnya menemukan cara mengelola singkong menjadi rasi, pengganti beras yang hingga saat ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Cirende merupakan sebuah desa yang telah dianugerahi oleh banyak hal. Hidup dari berbagai hasil alam membuat kehidupan masyarakatnya sangat istimewa. Semua hidup sesuai tradisi dan adaptasi bersama, hingga setiap generasinya akan ikut terlibat bahkan di tengah perubahan. Di sini masyarakatnya tradisional kan, dekat di ini juga lereng kan ya. Jadi pernah juga sih dikasih bantuan sama pemerintah itu di traktor, tapi nggak bisa karena di sini kan lahannya lereng dan mesin itu nggak bisa berfungsi dengan benar karena nanjak. Akan juga pernah mencoba dan sampai sekarang lah nggak digunakan lagi. Digunakannya tetap aja yang tradisional. Yang di sini ada yang bermacam-macam kan, tanahnya ada yang berbatu, ada yang gembur, ada yang hampo gitu. Jadi bermacam-macam cangkulnya. Ada yang kayak tiga kayak garpu, ada yang balincong yang kayak di batuan, dan ada yang cangkul juga, ada yang biasa. Dari luar pupuk ini urea gitu ya. Ada yang menggunakan. Tapi kalau Akang sendiri sekarang udah ditata tidak memakai pupuk kimia karena udah ya banyak penyuluhan dari yang lain, dan Akang juga sering baca-baca dari internet juga. Ternyata pupuk kimia itu akan merusak tanah, itu suburnya cuma sebentar dan tanah itu akan unsur haranya akan jelek, dan Akang sudah membuktikan sekarang total nggak pakai, udah 3 tahunan lah nggak pakai pupuk urea dan hasilnya lumayan bagus, ada peningkatan. Kebetulan Akang juga kan sebagai penarik sampah ya, setiap hari Jumat 1 minggu sekali Akang menarik sampah 1 RW ini, karena di sini sampahnya udah dipilah, udah dibagi 3 bagian dan udah dibagi ember jadi 3. Jadi Akang tinggal mengambil sampahnya, udah dibagi 3 bagian, ada yang residu, ada yang plastik atau daur ulang, dan sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan ini Akang diolah, ada namanya jejarian, dijadikan kompos. Nah, Akang itu udah mulai diaplikasikan di kebun dan hasilnya lumayan bagus gitu. Prioritas mah punya kebun yang makan nasi dari singkong itu. Tapi ada juga yang tidak punya kebun, ya biasanya beli sama yang punya beras gitu, sama yang banyak seperti Akang kan. Akang pasti banyak kebunnya, jadi pasti kalau ada kelebihannya. Nah, kelebihan itu ada juga yang dijual. Di sini suka ada berkumpul, namanya ada rapat, sering rapat. Jadi ya menumbuhkan kepada anak-anak. Yang paling penting itu ya emang anak itu dikasih contoh sama orang tuanya lah. Dikasih contoh, diajak. Kan juga udah mulai anak-anak walaupun masih sekolah suka diajak kalau ada libur di kebun, begini cara bertani, cara mengolahnya seperti ini, dan suka membantu lah walaupun belum kayak Akang gitu, tapi ya udah dicoba memperkenalkan lah. Di sini tanaman ini banyak sih, ada pete, ada rambutan, ada alpukat, banyak sih. Jadi nggak kelihatan singkong aja, jadi banyakannya pohon-pohon gini. Variasi. Iya, jadi ya biar menjaga lingkungan juga kan, nggak erosi gitu. Karena paling bersihin rumput-rumputnya. Ada juga sih yang kan di sini kebanyakan punya kambing juga, ya rumput-rumputnya dibawa ke lagi bersihin. Banyak kalau kegiatan di kebun itu ya nggak tiap hari, nggak berhenti, terus aja ke kebun. Kan kebunnya nggak satu tempat, kan ada yang punya 6 tempat, 7 tempat rata-ratanya. Ya
Ya itu generasi mudanya emang kalau sekarang kan udah mulai agak sulit juga ya diajaknya, tapi ya paling besar itu tantangannya itu nggak kayak akang dulu kan. Akang mah kalau dulu tuh nggak sebenarnya nggak diajarin sama orang tua itu cuman mempraktekkan gimana cara berkebun itu, dan akang mengikutinya, jadi memberi contoh sebenarnya. Akan juga dari hati sendiri gitu, pengen belajar terus pengen meneruskan karena petani di sini emang udah agak berkurang. Sekarang rata-rata udah sepuh, paling muda itu generasi akang ini, tapi nggak banyak gitu. Ya tantangannya itu karena ini kan udah turun temurun, udah dari leluhur, ada sejarahnya, udah panjang gitu, udah dapat penghargaan juga dari pemerintah, udah dipatenkan, udah jadi WBTB itu kan, di rasi ini kan udah jadi warisan budaya tak benda, udah dari kementerian, dan akan juga semakin yakin gitu ya. Jadi ke generasi muda juga ya itu dipupuk lah bagaimana menumbuhkan rasa pengen melestarikannya sampai kapanpun ini harus lestari. Di Cirende ini kan udah menjadi contoh ya dari luar itu, dari kementerian udah memberikan suatu penghargaan lah, banyak penghargaan yang didapat di Cirende ini. Kalau mau dicontoh di tempat lain itu sangat layak, karena singkong ini sebenarnya paling gampang ditanamnya. Cuaca apapun, walaupun cuacanya terik, kemarau sangat panjang juga tetap tumbuh, karena singkong itu disimpan aja di situ di tanah, tidak dikubur, tapi dia akan tumbuh, akan tumbuh gitu. Indonesia ini sangat layak, sangat cocok gitu ditanamin singkong, dan kalau mau diterapkan di tempat lain silahkan mencoba mencontoh seperti di Cirende, karena kan sekarang rawan pangan, kedepannya kan ada pangan itu termasuk ininya beras terus sangat kekurangan. Kalau ini kan banyak yang impor, kalau kemarin kalau ditanamin beras terus ya akan berkurang nantinya kan, penduduk semakin banyak, lahan-lahan pertanian sawah apalagi sering menjadi alih fungsi, jadi rumah, jadi pabrik, jadi yang lainnya. Nantinya akan makin sempit. Kalau singkong ini kan ditanam di manapun bisa tumbuh, kalau sawah kan harus banyak air, harus di tempat yang datar dan yang lainnya. Kalau singkong bisa lah di tempat walaupun di hutan atau dimanapun, asal jangan merusak lingkungan aja.